Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan Al-Quran kepada hambanya, agar dia menjadi peringatan bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Furqan ayat 1. Al-Quran adalah buhul Allah yang sangat kuat. Dia adalah petunjuk Sirat Al-Mustaqim. Siapa yang menerapkan isinya akan berbalas pahala dan akan terang keputusannya. Siapa yang menyeru kepada Al-Quran berarti ia mendapatkan petunjuk ke jalan lurus yang Allah bentangkan. Para ulama tak pernah puas mengkaji dan mengungkapkan isinya. Lisan tak pernah selesai mengucap kandungannya. Hawa nafsu tak mampu menyimpangkan isinya. Meninggalkan Al-Quran dan mengikuti jalan selain jalan orang beriman berarti meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kelak akhir tempatnya adalah jahanam. Al-Qurankan hidupmu. Karya Muhammad Nur Aulia. Alhamdulillah yang Maha memberi tak terperi bagi siapa saja yang taat kepadanya dan memohonnya. Alhamdulillah yang Maha keras siksanya bagi siapa yang menolak zikir kepadanya dan bermaksiat kepadanya. Karunia-Nya menimpa siapa saja yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai rahmat kepada seluruh alam semesta. Penerang bagi setiap orang yang menempuh jalan menujunya. Barang siapa yang berpegang kepada Al-Quran, dia akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad kepada para sahabat dan pengikutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran." Quran Surat Shad ayat 29. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan barang siapa menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali." Quran Surat An-Nisa ayat 115. Saudaraku tercinta, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Al-Quran akan menjelma di hari kiamat. Lalu ia mendatangi seseorang yang membaca Al-Quran tapi melanggar isinya. Al-Quran menjelma sebagai musuhnya. Ia mengatakan, "Ya Rob, Engkau memberikan aku kepada orang ini, tapi dia adalah seburuk-buruk orang yang membawaku. Dia mengetahui batasanku, tapi ia menyia-nyiakan kewajibanku, melakukan kemaksiatan kepadaku, dan meninggalkan taat kepadaku." Al-Quran terus-menerus melontarkan tuduhan dengan berbagai alasan, sampai akhirnya orang itu dijebloskan ke dalam neraka. Al-Mustadrak 1291. Bagaimana bila sesuatu yang sebenarnya bisa memberi syafaat justru berubah menjadi musuhnya di hari kiamat? Apakah kita tidak tahu? Kelak dikatakan kepada orang yang membaca Al-Quran di hari kiamat, "Bacalah dan teruslah naik ke sebagaimana ayat yang telah." Apakah kita tidak tahu? Kelak dikatakan kepada orang yang membaca Al-Quran di hari kiamat, "Bacalah dan teruslah naik sebagaimana ayat yang telah engkau baca di dunia."
karena kedudukanmu ada di akhir ayat yang engkau baca di dunia. Hadis riwayat Ibnu Majah. Para salafus salih selama bulan ini berlomba memperbanyak membaca Al-Quran. Malaikat Jibril memperdengarkan Al-Quran kepada Rasulullah pada bulan Ramadan. Utsman bin Affan menghatamkan Al-Quran setiap hari pada bulan Ramadan. Sebagian salafus salih menghatamkan Al-Quran dalam sholat tarawih setiap 3 malam sekali, 7 malam sekali, dan 10 malam sekali. Mereka selalu membaca Al-Quran baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Saudaraku, Imam Asy-Syafi'i dapat menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali di luar sholat dalam bulan Ramadan. Sementara Al-Aswad menghatamkan setiap 2 hari sekali. Qatadah selalu menghatamkannya setiap 7 hari sekali di luar Ramadan. Sedangkan pada bulan Ramadan, ia menghatamkannya setiap 3 hari sekali. Dan pada 10 terakhir bulan Ramadan, ia menghatamkannya setiap malam. Pada bulan Ramadan, Imam Az-Zuhri menutup majelis-majelis hadis dan majelis-majelis ilmu yang biasa diisinya. Ia mengkhususkan diri membaca Al-Quran dari mushaf. Dan Imam Ats-Tsauri, beliau meninggalkan ibadah-ibadah lain dan mengkhususkan diri untuk membaca Al-Quran. Saudaraku, jika mereka demikian tinggi semangat dan mujahadah mereka membaca Al-Quran di bulan ini, bagaimana dengan ibadah membaca Al-Quran yang kita lakukan? Orang-orang sholih memang sangat kuat interaksinya dengan kitabullah. Kualitas interaksi mereka bahkan tak hanya dalam timbangan membaca, tapi juga penghayatannya yang begitu mendarah daging. Umar bin Khattab radhiyallahu an diriwayatkan saat mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna azaba rabbika lawaqi", yang artinya sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi. Ia jatuh sakit hingga dikunjungi oleh para sahabatnya yang tidak mengetahui kenapa ia sakit. Di kalangan orang sholih, bahkan ada yang meninggal saat mendengarkan satu ayat. Hati mereka sungguh-sungguh hidup dengan Al-Quran, sehingga tidak bosan membaca Al-Quran baik di waktu malam maupun siang. Ya Allah, ingatkanlah kami dari apa yang kami lupakan dalam Al-Quran. Ajarkanlah kami dari ilmu yang ada dalam Al-Quran yang belum kami ketahui. Berilah rizki kepada kami untuk bisa membacanya di tengah malam maupun di ujung siang, sebagaimana yang Engkau ridhoi ya Allah. Salawat dan salam atas pemimpin kami Muhammad, kepada keluarga dan sahabatnya.